Oke teman-teman, balik lagi sama gue di sini para Bro Famous. Video kali ini gue mau sharing tentang Plotly teman-teman ya. Jadi gue mau buat program tentang pengocokan dadu ya, ngocok dadu gitu. Ya hasilnya itu pengen gue plotting pakai Plotly. Kenapa gue nggak pakai Matplotlib teman-teman? Plotly ini sangat berguna ya ketika gue ingin membuat suatu visualisasi, dan hasilnya itu ingin gue tampilkan di dalam browser atau di dalam web browser ya. Bentuknya itu web gitu. Kenapa sangat berguna? Karena dia otomatis teman-teman bakal nyocokin atau nyesuaiin si plottingnya itu sesuai layar komputer kita. Jadi sangat efisien banget. Dan hasil plottingnya itu juga sangat interaktif teman-teman. Jadi ntar gue bakal kasih lihat seberapa interaktifnya ya. Banyak fitur-fitur banget yang kita bisa lakukan sama si plotting tersebut. Oke, langsung aja gue buat file namanya dadu.py ya. Gue gedein aja ini ya. Oke, pertama yang gue perlu lakukan adalah kita buat class dadu dulu kali ya. Jadi ini program kocok dadu kayak gitu, teman-teman. Gue buat class-nya class dadu, huruf gede ya, jangan lupa. Ya, sebuah dadu dengan sisi 6. Defaultnya gitu ya. Lalu dev init kayak biasa, pakai self. Terus gue pakai sisi sama dengan 6 ya teman-teman ya. Keyword argument ini. Jadi default si dadunya itu 6 sisinya ya. Self.cc sama dengan cc kayak gitu. Oke, di sini gue mau buat function namanya kocok dadu kayak gitu teman-teman ya. Kocok dadu dia parameternya self juga. Oh ya, gue lupa, gue mau import ini teman-teman, import kalau nggak from random ya, import randin. Jadi gue mau import function randin yang ada di random. Randin ini fungsinya dia bakal merandom dari angka ya, random angka gitu. Gue mau pakai fitur random. Jadi kocok dadu ini simpelnya dia bakal nge-return int dari 1 sampai self.cc. Oke, ini ibaratnya random kocok dadu atau return random angka atau cc dadu gitu ya. Jadi fungsinya si kocok dadu ini ya dia ngocok dadu, lalu hasilnya itu bakal random dari range 1 sampai self cc 6 gitu. Jadi dia bakal random dari angka 1 sampai angka 6. Oke, gua save dulu ini. Save. Kita buat file terpisah aja teman-teman untuk ngerun dadunya. Ya sebelum gue buat plotting ya teman-teman. Jadi gue mau ngerun si dadunya ini apakah berjalan dengan baik ya. Baru kita plotting kalau dia berjalan dengan baik. Gue import di sini ya. From dadu, import dadu gini. Dadunya huruf gede ya karena class kan teman-teman. Lalu kita buat instance dari class dadu. Aduh, dadu bro, dadu. Oke, jadi misalnya gue buat namanya dadu 1 aja ya teman-teman ya. Dadu 1 gitu. Gue panggil si class dadunya. Oke, jadi parameternya kita nggak usah kasih apa-apa karena gue mau pakai defaultnya aja 6 gitu sisinya ya. Oke, setelah itu gue pengen buat hasil teman-teman, list kosong namanya hasil. Ini untuk ngeprint ya semua angka yang ke random itu ya. Misalnya gue kan di sini mau buat for angka in range 10 ya, contoh 10 dulu. Gue mau kocok 10 kali dulu ya. Kocok dadu sebanyak n. Kocok. Atau gue buat ini aja deh. Variabel namanya n kocok. Jadi dia bakal nyesuaiin terus. Ini gue ganti n kocok. Gitu teman-teman ya. Jadi kita kocok berapa kali. Gue di sini kasih contoh 10 kali dulu biar gampang. Hasil kocok sama dengan dadu ya. Atau dadu 1 dot. Gue panggil si method yang tadi teman-teman. Kocok dadu. Kalau udah tinggal hasilnya ini, hasil dari hasil kocoknya ini gue append ke list hasil. Hasil.append hasil underscore kocok kayak gini teman-teman ya. Oke. Jadi ibaratnya si for loop ini dia bakal ngeloop ya, dia bakal kocok sebanyak berapa kali, sebanyak n kocoknya di sini sebanyak 10 kali. Lalu kita lihat dapat hasilnya berapa nih. Gua print hasilnya.
Hasilnya ini teman-teman ya. Jadi ini udah dikocok 10 kali dan angka yang keluar dari si dadunya itu sekian. Kalau gua print lagi pasti beda-beda terus teman-teman. Karena kan dia random. Oke. Mantap udah dapat sebenarnya ini. Lalu di sini gua mau buat frekuensi teman-teman ya. Frekuensi list kosong namanya frekuensi. Buat apa? Gue pengen tahu setiap angka dari dadu itu 1 sampai 6 muncul berapa kali gitu ya. Oke, simpelnya gitu. Buat list kosong untuk store data tentang setiap sisi dadu muncul berapa kali kayak gitu. Mantap. Lalu di sini gue buat range dadu gitu. Range 1, self.cc ditambah 1. Oke, kenapa tambah 1? Kalau orang nanya, tambah 1 karena ini kan indeks ya teman-teman. Range itu kan kalau misalnya gue cuman range 1 sampai self cc, which is 1 sampai 6, 6 itu kan nggak ikut. Kalau di range kan indeks ya. Jadi gue mau gimana caranya biar si 6 itu juga ikut dari sisi dadu, sisi 6 itu juga ikut. Jadi gue tambahin 1 indeks dari self.cc. Jadi sekarang range 1 sampai 7 biar 6-nya juga ikut. Oke, simple gitu. Biar 6 juga ikut. For CC in range dadu ya. Dadu ini frek ya, gue tulis frek aja, frek sama dengan hasil dot count si sisinya. Oke, lalu frekuensi dot append frek kayak gini. Nah, ini cara kerjanya gimana teman? Jadi for CC in range dadu ya, sisi di range dadu berarti kan sekarang sisinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gue buat variabel frag yang statementnya itu seperti ini, hasil.count sisi. Kan tadi gue udah print hasil teman-teman ya, hasilnya itu kan ya random angka dari si dadunya itu kan setelah dikocok. Lalu gue pakai method count atau function count teman-teman yang ada di Python, dia bakal ngitung yang ngitung si sisinya. Jadi dia bakal ngitung setiap angka atau setiap sisi dadu itu muncul berapa kali, kayak gitu teman-teman ya. Kalau ini gue print si frekuensinya ya. Self is not defined. Oke. Ini bukan self teman-teman ya, dadu 1, sorry. Nah, sekarang seperti ini teman-teman ya frekuensinya. Jadi angka satunya itu muncul sekali, angka 2 muncul sekali sampai angka 6 ini. Ya, kayak gitu. Oke teman-teman, kalau udah begini, gue sekarang ingin membuat sebuah dictionary ya, yang keys-nya itu sisi dadunya, lalu values-nya itu setiap sisi muncul berapa kali teman-teman. Jadi dari sini kita nggak usah keluar dari looping-nya, sama gue buat dictionary namanya data, kayak gitu. Ya, data, terus keys-nya itu sisinya, lalu value-nya itu frekuensi, indeks sisi minus 1 teman-teman. For k, v in data.items, print k, v. Oke, jadi gue sekarang udah dapet setiap sisinya itu berapa kali. Kenapa frekuensi indeks sisi minus 1 teman-teman? Simpelnya, karena kan si sisi ini sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu gue mau frekuensi indeks ke sisi. Contoh gue dapat sisi per 1, ya kalau frekuensi indeks ke 1, dia kan dapetnya value kedua ya, berarti nggak cocok, nggak match. Jadi indeksnya gue perlu kurangin 1 teman-teman, biar cocok dengan si sisinya ini, sisi dadunya. Oke, simpelnya begitu. Kalau udah gini gue tinggal buat di sini aja print F gini, print atau data kocok dadu sebanyak n kocok sebanyak kali gitu ya. Oke, data kocok dadu sebanyak 1000 kali, kasih new line, gue masukin angka gini, kasih tab, terus muncul gitu ya, satuannya kali. Oke teman-teman, gua indeks n lagi ini, oke, kayak gini ya. Sekarang si KV-nya gue ganti ke f-string juga sama K gini, terus kasih tab V. Nah, jadi seperti inilah kira-kira ya teman-teman ya. Angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus munculnya berapa kali itu dia? Ya, sekian-sekian gitu. Jadi, oke mantep nih teman-teman. Jadi gue udah tahu
sekarang si program pengocokan dadunya udah pasti berjalan, udah pasti works gitu ya, baru kita masuk ke plotting ya teman-teman ya. Gua copy aja si dadunya ini, dadu.py ke plot score dadu.py. Kan? Gua salah copy dong. Copy run dadu.py plot dadu.py. Kayak gini override, yes. Oke, di sini baru gua import plotly atau enggak from plotly gini teman-teman. Orang import si package atau library plotly, import namanya ada graph objects nih teman-teman ya. Graph objects as go gitu. Dialiasin sebagai go. Oke, teman-teman, di sini gua tulis visualisasi hasil data dalam bentuk histogram atau bar chart. Bar chart anjay, bar chart. Jadi gue mau visualisasinya dalam bentuk histogram teman-teman, bukan plotting. Kalau sebelumnya di Matplotlib gue dalam bentuk garis atau dalam bentuk scatter, di sini gue dalam bentuk histogram. Pertama yang gue melakukan adalah contoh num gitu ya, number. Gue buat list range underscore dadu. Nah kalau orang ada yang bingung teman-teman, kenapa si range dadunya ini kan dia bentuknya range ya, range 1 sampai 7. Kenapa gue bentuk dalam list? Gue convert ke list karena si plotly itu dia tidak bisa membaca range atau dia tidak bisa mengakses range secara mentah teman-teman. Jadi harus gue convert ke list dulu. Karena kenapa? Kalau gue print range dadu doang ya, range dadu doang gini, dia bakal ke printnya cuma range 1,7 gitu doang. Sedangkan kalau gue print 6 nih, sekarang gue print 6, nah dia baru kelihatan teman-teman angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itulah kenapa harus gue convert ke list dulu. Lalu gue mau buat di sini hist gitu ya, hist. Lalu go dot bar ya. Jadi lo orang pakai class bar yang ada di grab object. Jadi class bar itu fungsinya teman-teman, class bar itu represent sebuah dataset dalam format histogram teman-teman atau bar chart. Simpel gitu dong ya. Lalu di dalam si class bar ini dia butuh value x dan y. Jadi setelah gua ini bar, dia butuh x value-nya 6 ya. Si x-nya kan sisinya, lalu y-nya itu frekuensi. Kayak gini teman-teman ya. Jadi gua ngomong x-nya itu sisi dadu, y-nya frekuensi muncul gitu. Mantap. Lalu gue buat namanya xconfig ya, sama yconfig. Jadi apa itu xconfig dan yconfig? Jadi di plotly teman-teman, x dan y-nya itu bisa dikonfigurasi dengan banyak cara ya, dengan banyak cara teman-teman. Dan si config-nya ini dalam bentuk dictionary teman-teman, sebagai entry di dalam dictionary ya. Bentuknya dictionary, lo orang kasih curly braces, di dalamnya title. Ya sebenarnya dalam config ini gue bisa ngasih banyak ya, nggak cuma title. Cuma di sini gue kasih title dulu aja. Title-nya apa? Namanya sisi dadu lah ya. Sisi dadu gitu. Gue copy. Gue ganti Y gitu. Y config. Oke. Frekuensi. Oke, mantap teman-teman kalau udah dapat config. Setelah config baru gue ke layout. Oke. My layout, gue panggil si go.layout ya, ada namanya class layout di dalam si plotly, sama kayak class bar tadi ya, class layout. Cuman bedanya si class layout ini dia bakal return sebuah objek gitu teman-teman, yang menspesifikkan layout dan konfigurasi dari keseluruhan grafik gitu. Lalu di dalam layout ini ada keyword title. Dia minta title-nya gue kasih kocok
dadu sisi 6, atau misalnya bisa aja data kocok dadu sisi 6 gitu. Daripada gua kasih kocok dadu sisi 6, ketika gua ganti sisinya dadunya, gua harus ngesetting lagi. Mendingan kita kan pakai f-string langsung. Gini, data kocok dadu sisinya, orang masukin aja si dadu1.sisi. Udah beres deh. Kalau misalnya gua ganti sisinya 10 juga tetap 10 tanpa harus gua ganti manual gitu ya. Mantap. Oke, terus ada x-axis teman-teman. Dia minta x-axisnya atau data x-nya ya, axis x atau koordinat x-nya gua pass si histogram hist ya kan. Lalu x-axisnya x-config teman-teman, sorry. Lalu y-axisnya baru y_config gitu. Jadi ibaratnya kayak label x dan label y-nya lah ya, si x-axis dan y-axis ini labelnya gitu. Yang terakhir ada namanya offline.plot. Oh ya, ini gue juga belum import namanya offline teman-teman. From plotly import offline. Ini import offline. Jadi offline.plot ya, untuk ngebuat si plottingnya gue kasih di sini. Buat plottingnya. Oke, plot dia minta dictionary yang di dalamnya dictionary-nya itu harus berisi data dan layout teman-teman. Jadi data, dia minta keys-nya data tinggal gue pass si histogramnya kan. Seperti itu. Lalu layout-nya layout tinggal gue pass si my_layout-nya teman-teman. Lalu ada namanya keyword file name. Jadi file name ini dia menentukan output file itu namanya apa gitu ya. Gue contoh di sini kasih d6.html. Ya karena ini bakal ditampilkan di web browser teman-teman. Jadi extension-nya itu HTML ya. Oke, ini kalau gue run ya coba. Nah, dia bakal kebuka teman-teman. Browser gua, dia bakal kebuka web browser. Dan ini meskipun gua nggak ada koneksi WiFi ya. Karena tadi gua pakai si function offline itu. Meskipun offline juga bisa, dia tetap kebuka. Nah, ini teman-teman jadinya si plotly. Keren ya. Fiturnya lebih banyak teman-teman. Ini kalau orang lihat di sini, fiturnya banyak banget. Ini yang namanya plotly, dan di sini juga d6.html ya, sesuai nama file gua. Tapi di sini title-nya masih agak kecil ya. Nanti bisa disetting kok. Tenang aja. Oke, sekarang kita lihat si axis x-nya, koordinat x-nya itu sisi dadunya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan koordinat y-nya itu muncul ya, atau frekuensinya. Mantap teman-teman. Jadi udah bisa ya cara membuat program dadu, memvisualisasi pengkocokan dadu kita tampilkan di web browser pakai plotly. Yang tadi gue bilang plotly itu visualisasinya sangat interaktif, di sini teman-teman. Sangat interaktif banget. Jadi kalau orang mau ngedownload si plottingnya sebagai file PNG juga bisa mencet ini. Nah, ini bakal langsung ke save tuh, newplot.png. Itu cara nge-save filenya. Gampang ya, simple banget ya. Ini buat nge-zoom teman-teman. Ya, misalnya orang mau zoom. Ini untuk menggerakin pen ini, jadi kita bisa gerakin tuh. Ya, kalau lo mau zoom in tuh, chat ini. Kalau mau zoom out, chat ini. Kalau mau ngebalikin lagi, tinggal reset axis ini. Dan yang keren menurut gue yang ini teman-teman, toggle spike lines ini. Tuh, angka 2,189. Jadi berarti kita bisa ngebandingin tuh antara setiap histogramnya. Kayak compare data on hover tuh. Kalau compare data on hover ini, dia bakal nge-show per frekuensi. Ya, tiap angka itu frekuensinya berapa bakal di-show. Tuh, 189 ya paling tinggi atau paling banyak, nomor 2. Oke, jadi kayak gitu teman-teman si plotly. Terima kasih yang udah nonton semuanya. See you next time. Bye-bye.